Halo, lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di awal pekan bersama Mbak Agi terutama ya. Gimana Mbak Agi? Bukan long weekend ya. Weekendnya bagaimana? Alhamdulillah ya weekendnya baik-baik saja dan semoga teman-teman semuanya juga sudah kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat yang bagi yang pergi keluar kota tapi kita juga mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya ya Mas Hersu dengan berbagai kejadian yang kejadian besar ya yang Iya, iya. menimpa Ada musibah dari di Sumatera Utara itu Sumatera Barat ya mengejutkan dan Kota Padang ya ada banjir dan jumlah korbannya cukup banyak itu ya Mbak Agi ya. Sampai kemarin berapa? Sampai 40 orang ya tercatat kalau tidak salah yang Mbak Agi ya. yang terkonfirmasi itu ada 37, tapi beberapa Oke. media sudah menyebutkan kemungkinan di atas 40 karena yang hilang saja belum ditemukan masih banyak Mas Hersu. Ya, iya, iya, iya. Dan ini mengejutkan dengan ini kan juga termasuk di Kota Padang ya, banjirnya yang Betul, terjadi ya. betul. Meliputi Kabupaten Agam, kemudian Tanah Datar, Padang Panjang, Kota Padang Panjang, dan memutuskan berbagai jalur jalan gitu. Banyak sekali jembatan yang roboh dan juga kalau kita melihat berbagai video-video yang tersebar banyak ya di media sosial itu betul-betul miris dan kita berdoa semoga saudara-saudara kita di sana dapat tabah melalui ini semua begitu Mas Hersu. Ya. Begitu juga pada waktu ini kan berlangsungnya hari Sabtu dan sampai dengan Ahad ya Mas Hersu yang ada bencana lahar dingin ini di Sumatera Barat ini. Tapi pada hari Sabtu itu saya juga terkejut kita WA-WA nih Mas Hersu ya ada kejadian yang menimpa lulusan SMK anak-anak kita yang ada di Depok begitu Hmm. yang dari SMK Linggang Kencana yang akhirnya wafatnya kalau tidak salah ada 11 orang ya yang kemudian sudah dibawa ke rumah sakit juga ada satu tambahan lagi begitu. Ini juga sekarang sedang ada dalam proses investigasi karena rupanya PO bus tersebut tidak memiliki izin pariwisata, tidak dan kemudian juga sudah lama akhirnya pada tahun yang lalu belum diupdate kembali dan ternyata yang terakhir data terakhir itu sopir bisnya itu mengatakan bahwa siang harinya itu sempat dibenerin gitu ya remnya tersebut yang kemudian pada malam harinya mengakibatkan bencana remblong tersebut. Ini betul-betul dan saya lihat Mas Hersu ini menjadi sorotan dunia internasional. Jadi New York Times, terus kemudian AFP, kemudian Associated Press, begitu ya. Pokoknya banyak media internasional yang menyoroti kasus ini dan kemudian mereka menelisik sampai ke belakang mengenai angkutan umum di Indonesia itu yang menurut mereka tidak layak. Banyak yang sudah tua, begitu tapi tetap dioperasikan dan juga sistem pengawasan di Indonesia itu yang lemah terhadap sistem Ya. transportasi. Jadi saya kira ini ya semuanya human error ya. Jelas dalam kasus kecelakaan bis itu ada persoalan human error. Human errornya ya tadi itu soal pemiliknya yang tetap mengoperasikan kendaraan yang sebenarnya sudah tidak layak untuk dijalankan kan kemudian apanya tadi itu kontrolnya juga terhadap mobil itu juga buruk. Sementara jangan dilupakan bahwa bencana alam itu sering-sering orang menyalahkan hanya alam, padahal juga ada peran manusia juga, ada andil manusia, ada kesalahan manusia atau ada human errornya. Biasanya kita kan berkaitan dengan kalau banjir itu kan soal penebangan hutan dan sebagainya, Mbak ya. Iya, apalagi ini bencana alam berupa tanah longsor dari lahar dingin dari Gunung Merapi tersebut terjadi sesudah adanya hujan deras begitu ya. Biasanya memang di banyak wilayah di Indonesia yang bergunung-gunung ini itu biasanya kalau hujan deras di bagian hulu itu akan menyebabkan longsor karena sudah banyak penggundulan begitu ya Mas Pengundulan, Resu. ya itu ya. Saya kira ini penting untuk juga lebih apa ya, kita memperhatikan masalah-masalah lingkungan ini karena, nah nanti kita juga ngomongin soal lingkungan yang dalam kasus yang berbeda. Tapi kita pindah ke topik yang lain ya. Saya kira kita akan membahas beberapa hal yang ini berkaitan dengan kelihatannya ini mungkin dianggap masalah domestik media, tapi ini juga dampaknya ke soal demokrasi di sebuah negara ya. Kasus soal sekarang adanya RUU soal penyiaran ya Mbak Agi ini ya berkaitan ya namanya ya yang paling diributkan itu soal jurnalisme investigasi itu akan dilarang. Saya kira mungkin dalam beberapa waktu belakangan ini memang terutama misalnya yang dilakukan oleh Tempo itu dianggap mungkin sangat mengganggu ya jurnalis investigasinya dan itu lah kemudian ada draft dalam undang-undangnya yang sedang dibahas di DPR itu katanya akan dilarang. Tapi ini menjadi kontroversi rame dan sementara DPR membantah bahwa oh itu belum masih belum sampai masih tahap level pembahasannya belum belum serius banget gitu ya Mbak Agi ya masih soal draftnya saja gitu ya. Itu nanti kita akan bahas Mbak Agi terus
saya juga yang kaget ini berkaitan dengan Warung Madura. Warung Madura ini sejak peristiwa di Bali kemarin yang diminta oleh pengusaha-pengusaha minimarket untuk dibatasi operasinya, kan sempat mencuat ramai. Yang saya sendiri jujur saya bukan konsumen Warung Madura, tapi kemudian dengan peristiwa itu saya menjadi tertarik dan kemudian menyelusuri. Ternyata ini fenomena menarik dan salah satu apa ya? Ini bukti daya tahanan ekonomi rakyat gitu ya, yang luar biasa yang ditunjukkan oleh warga Madura. Kalau yang di perantauan ya, ini Madura overseas ya, bukan Madura di Madura sana. Dan sekarang belakangan muncul lagi dia urusannya dengan para pengusaha retail sekarang ya, yang diminta dilarang mereka agar dilarang untuk menjual LPG dengan alasan ya mereka tidak punya alat pemadam kalau terjadi apa-apa sangat berbahaya. Ini ada-ada aja ini Mbak Agi. Iya Mas Hersu, itu menarik sekali untuk kita bahas begitu ya, karena sebelumnya ini kan sudah gagal protes dari para pengusaha retail yang mereka menginginkan pembatasan waktu beroperasinya warung Madura begitu, tapi kemudian ada banyak sekali sorotan dan pembelaan dari netizen yang pemerintah tadinya juga mengamini, yaitu akan membatasi operasional warung Madura karena tidak dikatakan itu tidak sesuai dengan peraturan daerah masing-masing, tapi kemudian setelah melihat lebih jauh dan mendapatkan banyak protes, akhirnya malah melakukan pembelaan antara lain oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki begitu kan, dan membiarkan mengatakan bahwa warung Madura itu adalah salah satu ketahanan rakyat. Pemerintah juga nggak membantu kok ketika mereka permodalan, mereka berusaha siang malam, kalau mereka pusing mereka juga cari obat sendiri. Mereka untuk permodalan mereka mungkin cari dari modal sendiri dari sana keluarga, kan sistem kekeluargaan di Madura itu sangat luar biasa. Pemerintah dalam hal ini harusnya malah justru bersyukur begitu dengan ada ini kan bagian dari UKM yang tangguh gitu Mas Hersu. Nah itu mungkin kita bahas lebih lanjut nanti. Terus kemudian ada satu lagi Mas Hersu yang menarik, ini di mana Pak Hakim Paman Usman gitu, Hakim MK kita itu dilaporkan kembali Mas Hersu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik begitu. Lagi ya dilanggar kan kemarin kalau nggak salah sudah 2 kali ya Pak Anwar Usman ini ya melakukan dihukum karena kode etik yang kemarin terakhir itu soal yang sikap dia yang tidak menerima putusan dari MK itu sehingga dia mengajukan gugatan ke PT UN dan kasusnya sekarang ada kaitannya soal itu ya gitu. Kalau toh dia nanti dihukum etik lagi, mungkin itu kasusnya nanti bisa sama dengan ketua KPU Mbak, berkali-kali melanggar kode etik bahkan sudah peringatan keras dan terakhir, tapi juga tetap aja dia menjabat sebagai ketua KPU. Sekarang kan Pak Anwar Usman juga sudah mulai bersidang lagi walaupun dalam panel yang menyidangkan PSI dia tidak dilibatkan kan gitu ya. Iya, ini sedikit saja update soal Pak Anwar Usman ya. Jadi kita selesaikan. Jadi dia ini dilaporkan oleh seorang pengacara atau advokat. Ini yang kalau namanya kita sudah sering dengar juga karena sering berurusan dengan MK begitu. Jadi pengacara atau advokat bernama Ziko Leonardo Jagardo Simanjuntak ini membuat laporan Mas Hersu, katanya ini lewat email, dan kemudian juru bicara dari MK siapa? Fajar Laksono kalau tidak salah nama. Ya. Fajar Laksono itu kemudian mengatakan sudah dibuka emailnya tersebut dan ternyata dia menguraikan kronologi soal gugatannya terhadap Anwar Usman tersebut, yaitu di mana ternyata diketahui Anwar Usman ini ya Mas Hersu, dia ada seorang hakim sebagai ahli di di PT UN yang diajukan, kita kan tahu ya. Bukan hakim, pengacara ya Mas. Ya, ada seorang, jadi dia dianggap sebagai ahli di PT UN-nya begitu Mas Hersu. Nah, dia ini pengacara sebetulnya di MK. Jadi ini saling berhubungan lah yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi kalau menurut Ziko ini pada 8 Mei 2024 ini agenda sidang itu di PT UN adalah pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak penggugat, artinya dari pihak Anwar Usman begitu. Dan salah satu ahli yang dihadirkan itu adalah Muhammad Ruliandi. Nah, sementara Muhammad Ruliandi ini sedang menjadi salah satu pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil pemilihan umum legislatif atau pileg yang kita tahu sekarang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, di mana posisi sebagai kuasa hukum dari termohon KPU. Dan kita di MK itu
Dan sebagai salah satu hakim di sana. Jadi ini si Ruliandi ini, di mana di situ dia sebagai kuasa hukum dari KPU dan kemudian diminta untuk menjadi ahli di PT UN. Ini kan tentunya menurut Ziko ini tidak boleh hal seperti itu dilakukan, Mas Hersu, dan ini melanggar kode etik hakim. Di pengadilan negeri saja tidak boleh katanya hal itu dilakukan, apalagi ini di tingkat PT UN dan juga MK. Oke ya, saya kira kita sekarang bahas topik-topik yang lain ya tadi. Kita mau mulai dari mana dulu? Kita mau ngomongin soal soal yang Warung Madura dulu atau apa? Oh ya lupa kita tadi soal ini soal Pantai Indah Kapuk lanjutan antara Said Didu, protes dari Said Didu itu kan tadi belum kita bahas juga ya. Nanti Iya, iya. kita Nanti bahas kita ya. karena menariknya di situ kemudian dia itu semacam diberikan semacam belum somasi ya levelnya oleh pengacaranya di Agung Sedayu Guru, coba diperingatkan ya oleh pengacaranya kok namanya disebut Haris Azhar ini. Nah, Haris Azhar dan disebutkan kalau saya baca di Tempo disebutnya dia yang juga pendiri Lokataru. Dan berarti Haris Azhar yang sahabat kita itu dong ya. Ini agak aneh kalau dia kemudian jadi pengacaranya Agung Sedayu Group berhadapan dengan Said Didu. Ini kan circle sendiri gitu, dan kita ingat bahwa Haris Azhar ini dulu yang membela Bung Rocky Gerung ketika tanahnya mau digusur oleh Sentul City kan. Kalau benar ini Haris Azhar, nah saya belum berkomunikasi dengan Haris Azhar, tapi menurut saya ini kasus menarik juga ya, bukan hanya karena Haris Azhar ya, tapi kasusnya itu sendiri kan, karena ini kan sudah lama diramekan berkaitan dengan Agung Sedayu Group yang menjadi ketua konsorsium di IKN, dan kemudian tidak lama dia mendapatkan PSN, dan ketika dia dapat PSN sekarang ribut soal proyek Pantai Indah Kapuk ini yang diributkan oleh Said Didu Manusia Merdeka, yang kebetulan lahannya juga akan digusur gitu ya Mbak Aki. Itu Betul, menarik. itu menarik. Itu nanti kita rangkaikan juga dengan draft dari RUU penyiaran yang melarang penyiaran soal liputan investigasi. Nah, ini apa hubungannya? Apakah karena takut sekarang ini banyak liputan investigasi ini yang menyasar oligarki, yang menyasar soal mafia tanah, perebutan apa namanya semacam penggusuran seperti itu, kan banyak sekali liputan-liputan investigasi semacam itu karena memang kejadiannya marak begitu, Mas Hersu. Nah, mungkin kita mulai saja dari yang soal ini ya, Mas Hersu, pelarangan untuk jurnalisme investigasi. Ini menarik sekali karena ini akan menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi ini kan menyangkut soal keterbukaan begitu ya, Mas Hersu, keterbukaan kepada publik begitu, yang kemudian ya. keterbukaan informasi yang kita khawatirkan nanti akan diberangus ini soal kebebasan pers. Jadi apa saja sih yang dikhawatirkan, yaitu salah satunya yaitu pasal 25 ayat 1 huruf Q yang menyatakan bahwa KPI boleh menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran. Padahal selama ini sengketa itu ditangani oleh Dewan Pers, dan ini sudah ada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Ini luar biasa sekali kalau memang nantinya KPI bisa menyelesaikan begitu ya, Mas Hersu. Ini yang selama ini adalah ranah dari Dewan Pers. Begitu juga ada yang dimuat pada pasal 50B ayat 2 di RUU penyiaran tersebut yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pers, yaitu soal itu tadi, pelarangan penayangan jurnalisme investigasi. Padahal jurnalisme investigasi kita tahu itu adalah merupakan roh dari jurnalisme itu sendiri. Kalau seandainya kita belajar, saya sendiri bukan berasal dari bidang studi atau jurusan jurnalistik ya, Mas Hersu, tapi ketika berkuliah saya mengikuti ekstrakurikuler tersebut, dan kemudian ketika sudah lulus saya kemudian bekerja sebagai wartawan, karena wartawan ini bisa berasal dari berbagai bidang. Tapi kalau seandainya kita belajar dari teman-teman yang memang mata kuliah dasarnya dulu ya jurusannya adalah jurnalistik begitu, mereka ini termasuk salah satu mata kuliah wajib, Mas Hersu, jurnalisme investigasi ini, karena ini memang pencapaian dari seorang wartawan adalah ketika dia melakukan investigasi begitu. Artinya dia sudah memiliki berbagai banyak bekal di lapangan. Biasanya wartawan-wartawan muda ini mereka melakukan liputan tuh soft news ya, yang kalau di televisi itu hanya sekitar 2 menit, 3 menit gitu.
Soft news ini kalau diperdalam akan menjadi features yang panjang. Nah, yang kedua adalah hard news. Hard news ini adalah berita-berita berat, berita-berita yang akan kadaluarsa kalau tidak segera disiarkan. Nah, kemudian turunan dari hard news ini adalah investigasi begitu. Dan itu adalah tugas wartawan di seluruh dunia. Itu wartawan melakukan liputan investigasi. Jadi kalau di Indonesia nantinya ada pasal tentang undang-undang penyiaran yang melarang itu, ini artinya kita betul-betul sudah anti demokrasi begitu, karena ini adalah merupakan bagian hak dari masyarakat kita memperoleh keterbukaan publik begitu. Dan saya rasa ini ada aroma-aroma ketakutan begitu ya Mas Hersu, bahwa yang kita tahu kan selama ini investigasi, apa bedanya? Orang suka menanyakan seperti ini kepada saya Mas Hersu, apa bedanya in-depth news dengan investigation news begitu kan, atau investigative news begitu, itu apa bedanya begitu. Karena memang kalau untuk persoalan-persoalan misalnya soal tokoh apa dan sebagainya tentang sejarah, mungkin kita melakukan in-depth news begitu, atau liputan mendalam. Tapi liputan mendalam itu akan segera berubah menjadi liputan investigasi ketika di situ ditemui adanya kerugian, adanya kecurangan, adanya hal-hal yang merugikan salah satu pihak, misalnya di situ kemudian ditengarai ada pembunuhan, ada rekayasa, kemudian ada kerugian secara materi, kehilangan nyawa yang tidak wajar dan sebagainya, maka segera berubah menjadi liputan investigasi. Bahkan kita ketahui bahwa seperti Pulitzer misalnya, hadiah untuk yang tertinggi begitu ya Mas Hersu di dunia jurnalistik begitu, itu juga didapat oleh para wartawan yang melakukan liputan Ya. investigasi. Dan ini banyak sekali terjadi kerjasama internasional ya. Kita ingat kasus kayak Panama Paper, ya. Itu yang banyak melibatkan pejabat-pejabat Indonesia yang punya dana yang disembunyikan, itu kan dibongkar juga melalui ini kerjasama untuk melakukan investigasi, dibongkar tuh Panama Paper dan sebagainya. Dan saya lupa nama programnya, tapi yang jelas itu banyak media di Indonesia juga dilibatkan soal itu. Bukan dilibatkan, terlibat dalam kasus Panama Paper karena banyak sekali pejabat Indonesia juga yang terlibat dalam soal itu, dan ini investigasi dari berbagai negara, karena kasus-kasus semacam ini itu bukan hanya melibatkan ini kan sebenarnya turunannya kalau di Indonesia kan jadi TPPU ya Mbak ya, pencucian uang begitu ya. Itu kan melibatkan bukan hanya di negara di Indonesia, tapi juga banyak negara lain. Tapi rata-rata terjadinya memang di negara-negara yang secara hukum demokrasinya dia kayak kita gitu, terus penegakan hukumnya ala-ala juga. Itu yang banyak terjadi. Jadi memang kalau saya lihat jurnalisme investigasi ini dalam beberapa kejadian dianggap cukup merepotkan rezim penguasa dan para pejabat-pejabat tinggi negara. Itu saya kira yang membuat mereka para pejabat itu bersama dengan di DPR itu yang merasa terganggu gitu. Dan saya menduga keras gitu nantinya undang-undang semacam ini itu akan semakin muncul, akan semakin banyak bermunculan, apalagi nanti kalau bersama dengan DPR dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah gitu. Kalau sekarang kan dengan masuknya Nasdem dan PKB saja sudah sekitar 81,8 kalau tidak salah ya Mbak Agi ya, 81,2 kalau tidak salah ya, penguasa di DPR. Tetapi dalam kasus yang semacam ini kelihatannya anggota DPR dari fraksi oposisi pun juga berkepentingan untuk mereka menghalangi adanya jurnalisme semacam investigasi ini ya, karena ini memang berlawanan dengan para penguasa, para politisi rakus dan politisi yang korup gitu. Iya, ya kita sangat-sangat menyayangkan itu ya. Apalagi ini para konglomerat begitu kan, mereka kan juga memiliki media, Mas Hersu. Mereka memiliki televisi dan mereka tahu bagaimana undang-undang pers itu bekerja, bagaimana tugas seorang wartawan begitu kan, bagaimana dapat mengangkat program berita yang mereka miliki di televisi mereka. Bahkan tidak hanya televisi, kebanyakan para konglomerat itu memiliki media online, juga memiliki radio dan sebagainya begitu. Karena memang di Indonesia ini tidak dibatasi, seseorang itu memiliki banyak media sekaligus dia juga menjadi pelaku bisnis di banyak hal gitu ya. Misalnya cross ownership ya, di Indonesia itu kan pemilikan silang ya, punya televisi, punya radio, punya online. Bahkan kalau dulu malah punya media cetak, kalau sekarang kan era media cetak udah berlalu kan gitu.
Betul, jadi dia bisa sebagai pemilik tambang yang terindikasi merusak lingkungan begitu kan, dan dia juga bisa sebagai pemilik berbagai, perusahaan-perusahaan begitu ya, yang memiliki pekerja sangat banyak yang seandainya dia melakukan juga misalnya PHK dan sebagainya dengan tidak mengikuti kaidah keadilan begitu misalnya, dan, kemudian dia dapat memutarbalikkan itu lewat medianya atau dia tidak menyiarkan atau menayangkan itu bisa saja di Indonesia terjadi seperti itu. Jadi memang kepentingan untuk isi dari RUU apa yang melarang penyiaran jurnalisme investigasi ini ada banyak kepentingan di belakangnya. Nah, saya membayangkan jika sampai lolos, maka ini wajar kalau seandainya pihak teman-teman wartawan di di asosiasi di misalnya di IJTI, terus kemudian di PWI, kemudian di ikatan namanya yang jurnalis perempuan apa dan sebagainya itu, Mas Hersu menganggap ini sebagai bentuk persekongkolan tingkat tinggi begitu dari eksekutif, legislatif dan juga berbagai pihak lainnya untuk memberangus kebebasan pers demi tertutupinya kebobrokan dan kerusakan kelompok masing-masing begitu. Jadi memang tidak bisa dipisahkan, bahkan mereka yang menjadi anggota DPR pun mereka kan juga merupakan banyak yang merupakan bagian dari konglomerasi begitu. Dan kita bayangkan dengan masih adanya investigasi saja korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan itu dari tingkat tinggi sampai yang tingkat rendah, dari yang itu presiden yang kemarin soal penyalahgunaan bansos apa dan sebagainya sampai ke kepala desa itu masih marak. Ini ketika kita masih bisa melakukan liputan investigasi. Apalagi kalau liputan investigasi ini dilarang untuk disiarkan dengan alasan yang diada-adakan begitu. Nah, ini yang saya tidak bisa membayangkan, apalagi alasan dari pihak DPR gitu. Salah satunya TB Hasanuddin dari Komisi 1 ya, dia mengatakan bahwa alasannya adalah jangan sampai liputan investigasi dari wartawan ini mempengaruhi kerja dari kepolisian, yaitu dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, ini kan sama saja dengan merendahkan merendahkan daya pikir atau intelektual dari polisi, dari hakim dan sebagainya. Dikatakan ini takut memengaruhi keputusan hakim. Hakim itu sudah cerdas, mereka kan dikatakan hakim itu independen, berarti melakukan independensi dari hakim dan kemudian melakukan juga bagaimana kerja kepolisian, para jenderal dan sebagainya yang kita tahu berbagai masalah misalnya soal Sambo itu kan peran pers, peran jurnalisme investigasi itu sangat-sangat besar, Mas Hersu. Yang ketika itu tidak keluar, tidak diungkap dan berusaha ditutupi oleh pihak jenderal-jenderal di kepolisian begitu, dan ternyata itu terungkap dengan para teman-teman wartawan di daerah melakukan investigasi dan kemudian akhirnya terungkap peran masing-masing dan akhirnya mereka masuk DUI begitu. Nah, ini kalau seandainya diberangus ini bahaya sekali. Ya, oke. Nah, ini menarik ya, apalagi kan kita tahu Ketua Komisi 1 itu kan wartawan, Mbak, mantan wartawan lah, sekarang mungkin tidak wartawan. Mutia Hafid kan dulu pernah bersama-sama kita di Metro TV ya, Mbak Agi ya. Dan saya kira harusnya dia juga paham yang begini-begini. Ya. Ya, pekerjaan sebagai wartawannya lebih lama sebagai wartawan atau sebagai anggota DPR, Mas Hersu? Mungkin sekarang mungkin lebih lama ya di DPR ya, saya kira sekarang Iya, ya. itu mungkin itu bisa memberikan influence yang berbeda terhadap keberpihakan atau cara berpikir ya. Kalau kita yang masih terus-menerus begitu bekerja di pers begitu kan, kita melihat itu ya dengan kita taruhlah begini, Mas Hersu, salah satu contoh besar ya yang dilakukan itu yang dilakukan oleh Pak Bondan ya. Kita tahu Pak Bondan Wirnano sebagai seorang tokoh kuliner gitu. Padahal dia itu adalah seorang tokoh investigasi gitu. Yang saya masih ingat dulu ya pada tahun 90-an ketika saya awal-awal menjadi wartawan itu, dan kemudian ini peran dia ini ditulis dalam sebuah buku begitu. Yang dia mengungkap sebuah skandal palsu tambang emas BRIEX pada tahun 97 ketika itu, Mas Hersu. Dan investigasi Bondan ini menguak kebohongan soal gunung emas. Itu luar biasa sekali, bahkan ada filmnya. Saya sudah melihat filmnya dan wow, sampai seperti itu begitu ya. Yang tersembunyi di Busang, pedalaman Kalimantan, dan ini Bondan Winarno ini kalau tidak salah sampai 2 kali masuk berjam-jam masuk ke dalam hutan itu untuk melihat bekas-bekas
ketika itu helikopter yang jatuh atau apa begitu Mas Hersu ya yang ada di situ untuk membongkar kematian palsu yang dipalsukan seseorang yang bernama Michael de Guzman ini yang dia adalah direktur eksplorasi dari BRIEX dan dia juga pergi ke Kanada untuk melakukan investigasi di mana perusahaan tersebut berada dan akhirnya ketika terbongkar saham dari BRIEX ini turun ya sampai hanya tinggal beberapa sen dolar saja terus kemudian ya banyak pihak yang dirugikan begitu kan sampai miliaran dolar, triliunan begitu orang yang tadinya percaya dan kemudian membeli saham dan berinvestasi di BRIEX itu akhirnya mereka mengetahui. Nah ini artinya orang diselamatkan dari kekacauan, orang diselamatkan dari kejahatan begitu. Itu salah satu peran investigasi begitu. Yang kalau seandainya apa namanya menyasar kepada pemerintah, memang mungkin pemerintah merasa dalam sekali gitu ya Mas Hersu karena memang yang terkait. Tapi seperti 271 triliun korupsi itu peran wartawan juga sangat besar sekali. Itu kan uang negara yang diselamatkan gitu. Oke, Mbak Agi, saya kira kita ganti ke topik yang berikutnya, Mbak Agi. Oke, Mbak Agi, kita mau lanjutin ke yang yang soal Saididu dan PIK atau yang retail. Saididu dan PIK ya, saya kira ya. Sepertinya ini nyambung ke Saididu dan PIK ya Mas Hersu karena ini biasanya apa yang terjadi di perluasan PIK begitu ya saat ini yaitu masuk ke dalam proyek strategis nasionalnya Pak Jokowi itu juga merupakan wilayah investigasi dari wartawan PIK begitu. itu Pantai Indah Kapuk ya, Pantai Indah Kapuk 2 ya. Ya. Betul, Pantai Indah Kapuk 2 atau ada juga mengatakan Pantai Indah Kosambi 2 begitu ya Mas Hersu. Tapi ini dua-duanya objek yang sama. Jadi ini ada kalau saya melihat ini memang ada liputan ini dari Tempo ya Mas Hersu yang kemudian mengungkap bahwa saat ini memang banyak sekali tanah-tanah warga di Tangerang di pantai utara ini masuknya ya Mas Hersu yang kemudian ini mereka sudah pasrah lah karena tanah mereka itu dilalui oleh berbagai kendaraan-kendaraan besar proyek pengangkut tanah dan sebagainya sehingga yang makin lama makin menimbun sawah mereka begitu juga tambak dan sebagainya begitu yang ada di lokasi tersebut dan kemudian juga mau tidak mau mereka harus melepas kan ini bagian dari PSN itulah kelebihan dari PSN jadi ketika sudah dipatok sekian luasnya begitu ya mau tidak mau itu peruntukannya adalah untuk proyek begitu jadi udah seperti perubahan begitu perubahan peruntukan tata kayak ruang tambang ya Mbak ya IUP itu juga gitu ya kalau ada IUP keluar itu walaupun kita ada warganya di situ ya mereka harus keluar ya dari lokasi yang sudah ditentukan IUP-nya itu tadi ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Jadi sepertinya ini sebenarnya pengulangan ya Mas Hersu kalau kita melihat kejadian-kejadian sebelumnya, berita-berita sebelumnya misalnya tahun 2020, 2021 ini juga terjadi ketika itu PIK juga melakukan perluasan pembangunan dan kemudian penggantian lahan gitu. Tapi ketika itu belum menjadi PSN sehingga terjadi banyak konflik dan warga ini bisa protes gitu. Kita tahu juga banyak demo ketika itu ya. Di mana salah satunya misalnya rumah warga itu kemudian dibeli begitu dengan ketentuan harga yang sulit untuk dinegosiasikan misalnya 90.000 per meter begitu Mas Hersu dan kemudian rumahnya itu dihargai sekian gitu supaya mereka bisa pergi mereka bisa relokasi ke tempat lain dan uang itu kemudian dipakai untuk membangun rumah di sana. Tapi kan kita tahu di situ mereka tuh ada yang bekerja di tambak, mereka bekerja sebagai nelayan dan sebagainya yang belum tentu di tempat yang baru mereka bisa melanjutkan pekerjaan tersebut. Tapi kita tahu di PIK ini kan juga di berbagai tayangan YouTube itu mereka membangun tembok semacam tembok tinggi dan sebagainya yang kemudian memang pekerjaan rakyat begitu sebagai nelayan dan sebagainya itu dibatasi Mas Hersu yang tadinya mereka dekat dengan laut dan sebagainya. Nah, inilah yang terulang lagi sekarang ini. Tapi sekarang status dari PIK sudah masuk ke dalam PSN. Ini akan lebih mudah karena berdasarkan peraturan atau undang-undang PSN itu mensyaratkan percepatan. Jadi segala sesuatu dipercepat peraturan-peraturan dipercepat begitu ya. Bahkan bisa menitipkan uang ganti rugi begitu di pengadilan dan sebagainya begitu. Jadi proyek itu kalau kita melihat di setiap PSN begitu Mas Hersu seolah-olah itu bisa dilakukan lebih dulu walaupun persoalan dengan warga setempat belum selesai. Belum beres gitu. Ya, belum selesai bisa dilakukan. Ini gila banget ya PSN itu ya. Jadi makanya betul-betul harus dikritisi apalagi ini yang mendapat PSN perusahaan swasta kan itu yang jadi masalah dan dia mau tidak mau kita mengkaitkan kemudian kemarin kan kita tanya-tanya apa urusannya Agung Sedayu itu kemudian kok jadi ketua konsorsium di IKN kan begitu.
dan betul. tidak lama kemudian muncul ini PSN ini terhadap, Agung Sedayu dan juga, BSD ya, Mbak, ya. Karena BSD ini kan para petingginya Sinarmas ini kan menjadi petinggi juga di otorita IKN kan gitu. Iya, betul sekali dan bahkan sekarang seperti yang diungkap yang lalu oleh Pak Said Didu begitu, yang dia protes lewat akun X atau Twitternya, di situ dia mengunggah sebuah video di mana dia mengatakan bahwa tanah warga hanya dihargai sekitar 50.000 saja per meternya begitu dan mau nggak mau mereka nantinya akan melepas walaupun dari apa manusia merdeka Pak Said Didu ini mengatakan walau bagaimanapun saya tidak mau melepas itu dan kita tahu dia memang memiliki tambak di situ yang dikerjakan oleh petani tambak setempat begitu dan juga ada beberapa hal lain gitu. Dan saya tadinya bertanya-tanya apa iya begitu ya ganti rugi demikian rendahnya begitu Mas Hersu. Tapi ternyata dari hasil liputan Tempo yang sudah wartawan yang berada di lokasi memang mengatakan demikian. Berapa ya Jadi harganya, Mbak, di sana ya, harga yang normalnya itu? jadi ini saya tidak tahu harga 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 pasaran? ini persilnya harga pasarannya berapa Mas Hersu. Tapi kalau dari pihak Agung Sedayu sendiri menurut Haris Azhar begitu itu sudah penggantian itu di atas NJOP. Apakah iya 50 NJOP-nya itu di bawah 50.000 begitu. Memang kemudian ada yang menyebutkan Mas Hersu ini semuanya terbuka menurut Haris Azhar ya sebagai kuasa hukum dari Agung Sedayu Group. Jadi berapa nilai penggantian itu katanya terbuka dan bisa diakses oleh penduduk setempat, oleh warga setempat begitu. Ada juga yang mengatakan bahwa nilainya sekitar 300.000 dan bahkan 300.000 lebih begitu. Tapi kenapa ketika sampai ke warga itu nilainya hanya segitu begitu. Jadi ini memang kalau saya melihat Mas Hersu di setiap proyek biasanya memang ada mafia tanah. Mereka yang beroperasi sampai ke tingkat-tingkat kampung begitu sampai ke bawah begitu ya preman-preman ini yang kemudian mereka itu yang mempengaruhi atau melakukan intimidasi. Kita tidak tahu apakah mereka beroperasi sendiri ataukah mereka itu merupakan bagian dari perusahaan begitu ya. Kita harapkan kan tidak begitu. Jadi ini harusnya yang pemerintah juga lebih waspada begitu ya. Jangan sampai ini rakyat dirugikan walaupun ini PSN ya sudah ketentuannya seperti itu. Saya rasa rakyat juga sulit untuk menolak itu. Tapi kalau hanya dihargai 50.000 per meter, ini saya baca di Tempo itu pun belum dibayar lunas Mas Hersu. Jadi kalau nanti menerima uang pelunasan secara penuh pun tidak akan mendapatkan luas tanah yang sama kalau dia membeli di tempat lain. Kondisinya sekarang seperti itu begitu. Ya, 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 dan ya, ironisnya ini pengacaranya ada Haris Azhar ya, yang kita kenal sebagai pembela HAM gitu juga, dan dia dalam kasus lingkungan kan dia juga termasuk yang paling gigih. Kita ingatkan ketika dia bersengketa dengan Pak Luhut itu waktu itu ya berkaitan juga dengan soal tambang dan juga lingkungan di Papua ya Mbak Agi ya. Iya betul sekali dan Haris Azhar ini memang bersama dari Kontras ya Mas Hersu terakhir putusannya kalau kita ingat di Pengadilan Negeri itu bebas begitu ya. Tapi dari pihak kejaksaan kan melakukan kasasi. Jadi kalau perkembangan yang terakhir kemarin yang saya ikuti Haris Azhar ini kan tadinya mau diusung oleh Partai Hijau namanya begitu ya bersama dengan Ketua Umum Walhi itu untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Tapi kemudian ternyata salah satu hal yang membatalkan begitu ya itu adalah karena keputusan di pengadilan Haris Azhar ini belum inkrah di mana sengketa dia dengan Pak Luhut tersebut belum inkrah, jadinya tidak bisa karena dia masih memiliki tanggungan perkara begitu ya. Nah, tapi ini memang seperti kata Mas Hersu tadi ini luar biasa Haris Azhar ini kemudian tiba-tiba nongol begitu ya dia menjadi kuasa hukum dari Agung Sedayu Group begitu dan kemudian dia yang kemudian sekarang menjawab kalau seandainya ada pertanyaan dari media dan sebagainya ini salah satunya saya baca saja dari Tempo ini bantahan disampaikan Haris Azhar selaku penasehat hukum Agung Sedayu Group. Haris mengklaim kliennya membeli tanah warga setempat dengan harga lebih tinggi di atas nilai jual objek pajak atau NJOP dan Haris Azhar juga mengatakan harga pembelian tersebut sifatnya diumumkan secara terbuka. Menurut dia, perusahaan kerap berhadapan dengan calo yang bisa dilihat dari berbagai persidangan kasus-kasus sengketa tanah di daerah pengembangan. Ya, tapi semua terbuka, terakses, dan bisa dibaca serta dipelajari. Dia mengatakan seperti itu. Dia juga yang mengatakan bahwa PIK akan menginvestasikan 40 triliun untuk pembangunan PSN. Dana itu disebutkan merupakan dana sendiri bukan bersumber dari APBN apalagi APBD untuk pengembangan destinasi wisata
wisata pesisir pantai Tangerang. Wah, ini sudah seperti humas ya. Jadi kalau saya melihat ini memang pertanyaan besar ya seorang Haris Azhar, kemudian dia sebagai aktivis HAM begitu, yang kalau kita melihat juga perkaranya yang ada di Papua itu, dia juga bisa dikatakan itu perkara lingkungan juga begitu kan, Mas Heru itu bisa masuk dalam kategori aktivis lingkungan juga beliau ini, tapi sekarang malah menjadi pembela dari Agung Sedayu Group. Ya, iya, iya. Oke, kita tunggu ya kabar apa penjelasannya itu, sama dengan kayak Ya. waktu aktivis ICW dulu Febri Diansah menjadi pengacaranya dari Oh ya, Sambo ya, Sambo dan istrinya Sambo itu juga itu kan sebenarnya dari sisi etika. Tapi kan di Indonesia soal etika ini sekarang jadi nggak penting kan gitu. Ya. Oke, kita pindah ke satu topik terakhir. Saya kira ini juga sangat serius ya, berkaitan dengan warung Madura. Ini kenapa sih? Kenapa warung Madura itu selalu cari-cari persoalannya dengan pengusaha retail ya? Dan apakah memang mereka ini memang betul-betul jadi ancaman buat pengusaha retail? Bukannya sebaliknya, pengusaha retail itu ancaman buat, kalau ancaman untuk pengusaha tradisional sangat jelas ya Mbak, kayak Mart-Mart, kayak Indomart, Alfamart itu kan jelas mematikan para warung-warung kelontong UMKM itu kan. Nah itu sekarang dalam kasus Madura ini aneh, justru mereka yang banyak mempersoalkan warung Madura, pengusaha retail, mulai dari Tabanan ya pada waktu itu ya, soal pembatasan operasinya. Sekarang saya membaca soal mereka diminta agar jangan dilarang untuk menjual gas LPG eceran dengan alasan mereka tidak punya alat pemadam kebakaran yang sangat berbahaya. Ini dan kayaknya sejauh ini ya, karena saya sendiri baru dengar belakangan ini soal warung Madura, belum pernah kedengar ada warung Madura kebakar karena ledakan gas LPG ya Mbak Agi? Iya, kita belum mendengar itu ya. Dan memang warung Madura ini juga terkenal karena banyak warung Madura ini yang menjual bensin eceran begitu Mas Irsu. Kenapa? Karena mereka memang buka 24 jam. Jadi seringkali kalau ada pemotor begitu yang kehabisan bensin, maka mereka pasti nyarinya warung Madura. Yang jadi warung Madura ini kalau kita melihat di internet Mas Irsu, misalnya kita tersesat begitu, atau bukan tersesat tapi kita tidak tahu, kita in the middle of something gitu, ada di mana sih saya ini, dan sementara bensin saya itu habis begitu ya, kita bisa mencari di ini warung Madura terdekat. Itu akan ditunjukkan Mas Irsu oleh ketemu ya karena mereka buka, karena mereka dilarang buka 24 jam, akhirnya mereka buka 25 jam gitu ya. Ini logika Madura menarik ini kan. Yang dilarang kan 24 jam, kalau 25 jam tidak dilarang. Iya, ini memang luar biasa. Jadi bukannya seharusnya kita menghargai dan kemudian kita support ya Mas Hersu. Karena memang warung Madura ini kalau soal LPG ya, warung Madura ini kan kebanyakan berada di daerah perkampungan. Memang masih di perkotaan misalnya ya kalau di Jakarta, tapi dia di perkampungan yang padat penduduk begitu Mas Hersu. Sehingga kalau seandainya dia menjadi agen, bukan agen, pengecer ya, pengecer dari LPG, itu tepat sasaran sekali begitu, karena memang target pemerintah kan untuk mereka yang berpenghasilan di bawah begitu. Beda sekali dengan misalnya retailer begitu kan, dari apa yang dikatakan oleh Bapak Roy dari Ketua Umum Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia tersebut begitu kan. Memang beberapa peritel itu kan dia juga menjadi pengecer dari gas LPG, tapi kita tahu dari pengunjung retail tersebut kebanyakan malah justru menengah ke atas, dan itu bukan sasaran dari LPG bersubsidi tersebut begitu kan, malah justru yang menjadi sasaran adalah yang menengah ke bawah, dan itu seharusnya memang malah justru di-endorse kepada teman-teman warung Madura ini begitu. Ini luar biasa kalau seandainya mereka bahkan mengatakan ya, Pak Roy Mande ini sebagai Ketua Umum Aprindo, dia bahkan ada semacam tuduhan juga nih Mas Hersu yang saya tidak tahu, ini belum terkonfirmasi ya, tapi dia mengatakan dia mendapatkan laporan juga dari DPD dari Aprindo, yaitu bahwa warung Madura ini juga menjual minuman keras. Ada yang menjual minuman keras bahkan golongan C, golongan A saja yang dijual, yang di bawah 1% itu dilarang. Apalagi ini golongan C yang persentasenya itu tinggi. Apakah betul demikian? Ini perlu diklarifikasi juga Mas Hersu. Dan dia juga, saya rasa ya, dengan dia mengatakan bahwa ini ada persaingan harusnya yang setara begitu, harus sama-sama fair antara retail tersebut, retail besar tersebut dengan warung Madura.
Nah, lucu ini, Ini lucu luar ya. biasa. Iya, luar biasa. Jadi dia mengatakan juga bahwa pemerintah jangan diskriminatif. Waduh, selama ini yang mendapatkan banyak keuntungan begitu dari peraturan, begitu kan malah justru para peritel ini. Misalnya, kita seringkali mendapati para peritel ini mendirikan tokonya itu persis di depan pasar tradisional atau di sebelah pasar tradisional di seberangnya. Padahal kan ada peraturan minimal 500 meter dari pasar tersebut misalnya, atau kemudian di sebuah jalan dengan panjang tertentu itu seharusnya boleh hanya ada 2 minimarket misalnya, tapi ternyata ada 4 sampai 5 minimarket di jalan yang panjangnya tertentu tersebut. Ini saja kan sebetulnya menyalahi aturan, tapi tidak banyak diprotes hal seperti itu, Mas Hersu. Ya, kalau diprotes pun pasti diabaikan juga kan gitu. Jadi lucu Iya, ini, betul. ini fenomena ini aneh, aneh dan believe it or not lah ini ya saya kira. Sekarang pengusaha-pengusaha besar merasa terganggu oleh eksistensi warung Madura yang saya kira sebenarnya mereka ini juga kalau saya baca-baca itu sebenarnya lebih banyak ya lebih pada menyambung hidup lah gitu eksistensinya ya, bukan jadi pengusaha yang kaya seperti para pengusaha retail ini kan. Iya, betul sekali Mas Hersu. Itulah kenapa di media sosial ini rame betul Mas Hersu pembelaan terhadap para pengusaha Madura ini dan juga seperti Madura United seperti misalnya begitu ya. Dia Ya, membuat jersey baru di mana warung Madura itu di logo tersebut ada di depan begitu di dada yang artinya itu adalah sponsor utama. padahal Walaupun mungkin pasti bukan ya, nggak mungkin lah warung Madura. Ya, ya. Jadi we stand with Madura, warung Madura ya. Kita mesti gitu ya. We stand with warung Madura. Warung Madura. Ini luar biasa ya. Jadi warung Madura ini justru harus kita dukung karena mereka ini adalah penggerak UKM. Mereka tanpa ada subsidi-subsidi, mereka tidak mendapatkan permodalan rata-rata mendapatkan permodalan secara pribadi atau dari keluarga karena saya dengar ada misalnya satu yang sudah berhasil, dia kemudian akan menarik untuk membangun warung Madura yang berikutnya diberikan kepada adiknya, sepupunya, saudaranya yang belum memiliki usaha atau belum bekerja. Itu Mas Ersu yang dilakukan oleh orang-orang Madura ini, saudara-saudara kita ini. Jadi janganlah ini a priori seperti ini. Saya rasa pemerintah ini harus bekerja begitu ya Mas Ersu Ya. untuk Tapi kalau melindungi nggak diteriakin nanti kayak itu Mbak, kayak kasus yang di Tabanan, Kementerian UMKM pun, Koperasi dan UMKM pun akan berpihak pada pengusaha. Ini kalau nggak kita biarkan para netizen nggak teriak, nggak rame-rame juga mereka ini jangan kaget kalau pemerintah nanti berpihak pada para pengusaha ketimbang para pemilik warung Madura, Mbak Agi. Ya, ada satu lagi Mas Hersu, yang kalau saya baca pada tahun yang lalu ini yang pertumbuhan retail di Indonesia itu memang menurun Mas Hersu dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2023 semester pertama misalnya itu pertumbuhannya sekitar 3% sampai 4% saja. Ini rendah ya, pertumbuhan yang rendah Mas Hersu dan rupanya ini yang membuat kemampuan mereka untuk berekspansi yang rendah ini yang membuat mereka galau begitu ya. Karena otomatis pertumbuhan dari keuntungannya itu juga rendah begitu. Nah, ini salah satu kemudian yang disasar adalah warung Madura. Ya apalagi buka 24 jam gitu. Dan apalagi mereka warung-warung seperti ini kan komunikatif Mas Hersu, bisa ngobrol, ada kedekatan dengan orang-orang yang di sekitarnya gitu, berbeda dengan retail-retail itu begitu. Nah, padahal kalau kita cermati banyak juga pengamat ekonomi yang mengatakan kenapa pertumbuhan retail ini menurun. Karena banyak sekali sekarang ini terjadi pergeseran. Orang yang sekedar sampo saja itu bisa beli online, sabun beli online, sabun cuci untuk baju saja beli online begitu Mas Hersu. Karena apa? Memang banyak diskon di sana. Terus kemudian juga kita tidak perlu pergi keluar, langsung diantar ke rumah, bahkan dengan ongkir yang gratis. Nah, seharusnya ini salah sasaran. Mereka seharusnya protes terhadap warung-warung market online tersebut, atau kalau tidak, ya mereka menjadi pemainnya lah sekalian di sana begitu. Oke, Mbak Agi, ya saya kira ini memang situasi negara kita ini makin nggak jelas nih saya kira ya. Makin ngaco ya Mbak Agi. Ya, betul. Oke, ini hasil dari omon-omon. Oke, kita nolkan semua omon-omon yang tidak jelas ini ya Mbak Agi. Kita mohon pamit. Saya Ersbono Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.